Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebni Hidayat, NIM 18 14 10 277 dari kelas SI 51. Saya akan mempresentasikan perancangan arsitektur enterprise sistem informasi sekolah dengan menggunakan TOGAF ADM. Studi kasus SMA 19 Palembang. Abstraknya, arsitektur enterprise sistem informasi SMA Negeri 19 Palembang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang membutuhkan layanan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam sistem sekolah yang terkomputerisasi untuk meningkatkan pelayanan dan menunjang sekolah dalam mewujudkan visi misi sekolah sehingga lebih optimal dan lebih efisien. Hasil dari penelitian ini adalah berupa blueprint arsitektur sistem informasi SMA Negeri 19 Palembang yang menunjang proses yang ada pada sekolah secara seluruh dan menyelesaikan permasalahan sistem informasi yang masih belum terintegrasi. 1. Introduction. SMA Negeri 19 Palembang adalah sekolah yang berbasis unggulan berada di wilayah seberang Ulu 1. Sekolah ini terdiri dari 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Serta di setiap jurusan terdapat praktik komputer yang diterapkan bagi siswanya. Dalam hal ini, SMA Negeri 19 Palembang memang mempunyai basic di bidang TI. Artinya, tujuan dari didirikannya sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan TI khususnya di daerah Palembang dan mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing khususnya dalam bidang TI. Penelitian mengenai perancangan arsitektur enterprise sistem informasi SMA Negeri 19 Palembang yang diharapkan dapat membantu melaksanakan visi, misi, dan kebutuhan sekolah. Salah satunya dalam meningkatkan pelayanan publik yang semakin bertambahnya siswa SMA Negeri 19 Palembang. Selain itu juga, sistem informasi ini dapat mengintegrasikan data administrasi sekolah pada semua bagian yang ada di sekolah. Pada penelitian ini, perancangan sistem informasi sekolah ini menggunakan framework TOGAF ADM atau Architecture Development Method versi 9.1. Pemilihan framework TOGAF ADM didasarkan pada kebutuhan perancangan sistem. Karena TOGAF ADM terbilang lengkap untuk membuat blueprint, TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Salah satu kelebihan menggunakan framework TOGAF ini adalah karena sifat yang fleksibel. Dari uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang sistem informasi SMA Negeri 19 Palembang dengan menggunakan TOGAF ADM? 2. Bagaimana mengintegrasikan data pada setiap unit kerja yang ada pada SMA Negeri 19 Palembang sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. 3. Bagaimana bentuk rekomendasi aplikasi yang strategis untuk mendukung visi dan misi aktivitas sekolah. 4. Bagaimana membuat blueprint arsitektur enterprise sistem informasi sekolah? Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Ke-1, merancang arsitektur sistem informasi SMA Negeri 19 Palembang menggunakan TOGAF ATM. 2. Mengintegrasikan data pada setiap unit kerja yang ada pada SMA Negeri 19 Palembang sehingga bisa menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Ketiga, menghasilkan rekomendasi aplikasi strategis untuk mendukung visi, misi, dan aktivitas sekolah. Keempat, menghasilkan blueprint
Arsitektur enterprise sistem informasi sekolah. Ruang lingkup penelitian dengan tujuan penelitian tepat sasaran. 1. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM versi 9.1 yang meliputi 8 fase dimulai dari fase preliminary, framework and phrase, arsitektur vision, business arsitektur, informasi sistem arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, dan migration planning, implementation, governance, dan arsitektur change management. Namun pada penelitian ini dibatasi hanya sampai migration planning. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan waktu yang terbatas dalam penelitian ini. 2. Mencakup seluruh sistem dan unit kerja pada SMA Negeri 19 Palembang, yaitu bagian kurikulum kesiswaan dan sarana prasarana. 3. Penelitian ini tidak sampai ada perencanaan rincian biaya dalam pengerjaan proyek sistem informasi sekolah. 2. Riset metode. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi, wawancara. SMA Negeri 19 Palembang diresmikan pada hari Senin 7 Februari 2000 oleh Gubernur Sumatera Selatan Yahya Rasihan. Entitas bisnis yang didefinisikan dalam rantai nilai SMA Negeri 19 Palembang merupakan fungsi-fungsi yang menghasilkan produk dan informasi serta menggunakan sumber daya, sehingga entitas bisnis yang didefinisikan dalam tugas akhir ini bisa juga disebut sebagai area fungsi bisnis. Setiap produk, informasi dan sumber daya yang digunakan akan diuraikan pada bagian analis katalog sumber daya informasi mengenai informasi value chain diagram SMA Negeri 19 Palembang. Kesatu, enterprise arsitektur. Menurut Osvaldo, enterprise arsitektur atau lebih dikenal dengan arsitektur enterprise adalah deskripsi dari misi stakeholder yang di dalamnya termaksud informasi, fungsionalitas atau kegunaan, lokasi organisasi, dan parameter kinerja. Arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem. 2. TOGAF. Berdasarkan buku TOGAF, TOGAF adalah suatu kerangka kerja atau metode rinci dan satu set alat pendukung yang digunakan untuk mengembangkan suatu arsitektur enterprise. TOGAF bersifat open source, artinya bebas digunakan oleh organisasi yang ingin mengembangkan suatu arsitektur enterprise. Ya, pada awalnya TOGAF dikembangkan oleh anggota dari The Open Group, berasal dari Forum Arsitektur. Perkembangan awal dari TOGAF yaitu versi 1 yang dikeluarkan pada tahun 1995. Versi 1 TOGAF ini didasarkan pada kerangka arsitektur, teknis, manajemen, informasi, TAFIP yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan memberikan izin eksplisit kepada The Open Group untuk menciptakan TOGAF dengan membangun TAFIM yang merupakan hasil bertahun-tahun dari upaya proses pengembangan dengan investasi yang berasal dari Amerika. Arsitektur Development Method. TOGAF Architecture Development Method adalah arsitektur yang menjelaskan cara untuk mendapatkan suatu arsitektur enterprise organisasi spesifik yang membahas kebutuhan bisnis organisasi. Ketiga, Result and Analysis. Fase preliminary merupakan tahapan awal dari framework TOGAF. Tahapan ini mendefinisikan langkah-langkah awal, yaitu mulai dari penentukan ruang lingkup, enterprise, organisasi, menentukan framework,
dan menerapkan tools dari arsitektur yang digunakan berikut. Menjelaskan langkah-langkahnya. 1. Ruang lingkup enterprise. 2. Menentukan framework arsitektur. Dan 3. Melaksanakan tool arsitektur. 2. Requirement management. Tujuan pada tahap requirement management adalah untuk menentukan suatu kebutuhan proses yang ada untuk menyediakan proses pengelola kebutuhan arsitektur selama dalam fase atau tahapan yang akan dilewati pada siklus ADM. Mengumpulkan, menginventarisir, dan mengidentifikasi seluruh kebutuhan enterprise, menyimpan lalu menerapkannya dalam fase TOGAP ADM. Ketiga, fase A arsitektur visi. Untuk mendapatkan dapat mencapai arsitektur visi di atas, maka perlu adanya kesepakatan mengenai pandangan terhadap arsitektur yang dirancang. Berikut visi arsitektur dari perancangan arsitektur SMA Negeri 19 Palembang. Membuat perancangan arsitektur Palembang sistem informasi sekolah yang selaras dengan kebutuhan and answer dan kebutuhan bisnis SMA Negeri 19 Palembang. Kesatu, membuat rancangan sistem yang terintegrasi yang diharapkan kedepannya dapat diintegrasikan dengan sistem lain apabila ada penambahan sistem, sehingga sistem informasi yang baru nanti dapat melengkapi sistem yang ada sehingga menjadi sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. 2. Dapat menghasilkan beberapa keuntungan dengan memberikan pelayanan berbasis teknologi kepada siswa, orang tua, masyarakat, dan juga para pemangku kepentingan. Salah satunya proses sistem yang ada di sudah jalan akan lebih cepat karena proses pencarian data secara elektronik. 3. Mengembangkan sistem informasi SMA Negeri 19 Palembang ke arah yang lebih baik dari segi efektivitas efisien. Stakeholder metric adalah proses pengidentifikasi pengambilan kebijakan internal maupun eksternal dan keterkaitannya terhadap fungsi utama atau fungsi pendukung pada proses SMA Negeri Palembang. Inilah susunan stakeholder SMA Negeri Palembang. Yang ke-1 Kepala Sekolah Negeri 19 Palembang, kedua Wakasek Kurikulum, ketiga Wakasek Sarana Prasarana, dan keempat Wakasek Kesiswaan, dan kelima Urusan Tata Usaha. Keenam Ketua Program Studi LPL. Ketujuh Ketua Program Studi Multimedia. Keempat UPTD Laboratorium. Ke-8 UPTD Laboratorium. Ke-9 UPT Perpustakaan, ke-10 guru dan 11 pembina OSIS, wali kelas, ke-12, ke-13 siswa, ke-14 masyarakat, dan ke-15 sekolah menengah pertama, dan terakhir 16 dunia perindustrian dan usaha. Setelah proses identifikasi stakeholder dengan fungsinya masing-masing, langkah selanjutnya yaitu proses identifikasi keterkaitan stakeholder dengan aktivitas bisnis utama maupun pendukung. Inilah aktivitas utama dengan aktivitas bisnis. Aktivitas utama penerimaan peserta didik baru, kegiatan akademik dan kesiswaan, kelulusan siswa, proses SMA dan pengelolaan alumni. Aktivitas utama informasi peluang kerja bagi alumni, pengelolaan sarana prasarana dan administrasi keuangan, pengelolaan administrasi kesiswaan dan alumni, pengelolaan sistem informasi dan teknologi, pengadaan alat dan bahan pembelajaran. Setiap stakeholder memiliki perhatian masing-masing terhadap aktivitas bisnis pada SMA Negeri 19 Palembang. Perspektif finansial merupakan perhatian dari stakeholder terhadap proses yang ada di SMA Negeri Palembang. Tabel 3 perhatikan tersebut dikelompokkan ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif customer, finansial, internal, proses,
serta learning and growth. Inilah tabel 4 Presekti SMA Negeri 19 Palembang. 1. Sarana dan prasarana yang memadai untuk siswa. 2. Kemajuan guru dalam memberikan materi pengejaran. 3. Penggunaan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan secara cepat dan memuaskan baik untuk siswa dan guru, orang tua. Dan pengetahuan dan keramahan pegawai staf yang dapat meningkat kepercayaan masyarakat terhadap SMA Negeri 19 Palembang. Perspektif proses internal. Ke-1, optimalisasi penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi dalam setiap aspek. Kedua, sistem terintegrasi. Ketiga, memiliki satu sumber data yang sama. Dan keempat, penerimaan siswa baru sesuai minat bakat. Dan kelima, proses pembelajaran yang baik. Keenam, pemberdayaan lulusan agar terserap dunia kerja industri. Ketujuh, memudahkan proses distribusi data SMA Negeri 19 Palembang. Dan ke-8, sarana prasarana untuk guru dan staf yang memadai. Tahapan selanjutnya yaitu arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis merupakan tahapan permodelan arsitektur untuk proses pelayanan SMA Negeri 19 Palembang. Usulan perbaikan fungsi bisnis setelah mengidentifikasi fungsi bisnis dan proses bisnis yang berjalan serta melakukan perancangan terhadap arsitektur bisnis. Didapat beberapa fungsi bisnis beserta proses bisnis yang perlu untuk ditambahkan. Yang ke-1, proses bisnis back update database. Yang kedua, proses bisnis maintain system. Belum ada fungsi bisnis data center dan sebaiknya dibangun ruangan komputer khusus sebagai tempat penyimpanan berbagai macam data, baik yang masih digunakan maupun data histori yang diantara untuk proses maintenance sistem informasi sekolah. Tujuan pada fase ini yaitu mengembangkan sistem informasi dan untuk dapat menunjang proses bisnis yang ada di SMA Negeri 19 Palembang dengan mengacu pada arsitektur visi dan misi arsitektur bisnis. Pada tahapan ini dilakukan penetapan arsitektur data yaitu mendefinisikan data entity yang akan digunakan pada arsitektur aplikasi. Tahapan ini yang dilakukan dalam mendefinisikan kelas data meliputi mengidentifikasi data entity, melakukan perancangan kelas data yang digambarkan dengan kelas diagram. Kelas diagram tersebut akan menggambarkan relasi antar data yang digunakan pada sistem informasi sekolah di SMA Negeri Palembang. Data entity atau entitas data bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara data dan fungsi bisnis dan perusahaan pada pendukung proses bisnis yang ada pada fungsi bisnis tersebut. Entitas data dengan diambil dengan mengidentifikasi fungsi bisnis dan proses bisnis. Setelah entitas data diketahui, selanjutnya merancang kelas diagram untuk mengetahui relasi antar entitas data. Inilah tabel entitas data. Penerimaan peserta didik baru, kegiatan akademik dan kesiaan, kelulusan SMK, kelulusan siswa, promosi SMA Negeri 19 dan pengelolaan alumni, informasi peluang kerja bagi alumni, pengelolaan dan prasarana dan administrasi keuangan. Aktivitas pengelolaan administrasi kesiswaan dan alumni, pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi, pengadaan alat dan bahan pembelajaran. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan sebuah perancangan arsitektur aplikasi sebagai solusi dalam menangani permasalahan yang ada. Selain itu, untuk mendukung setiap aktivitas bisnis yang dijalankan di SMA Negeri 19 pada tahapan ini kandidat aplikasi diambil dari identifikasi fungsi bisnis beserta proses bisnisnya. Inilah tabel kandidat aplikasi bisnis untuk penerimaan mahasiswa baru.
Berdasarkan identifikasi kondisi saat ini, meskipun SMA Negeri 19 Palembang merupakan sekolah berbasis IT belum secara optimal dalam penggunaan teknologi dalam menunjang visi dan misinya. Untuk itu diperlukan perbaikan dalam arsitektur teknologi yang disesuaikan dengan hasil dari identifikasi fase arsitektur sebelumnya. Perancangan topologi jaringan terlihat pada gambar 3. Gambar tersebut sebagai usulan dalam penerapan teknologi di masa depan. Dan fase peluang dan solusi hasil gap analisis arsitektur SMA Negeri 19 Palembang. Nomor 1, dalam menjalankan proses bisnis, baik proses bisnis utama atau pendukung, penggunaan teknologi optimal, informasi belum optimal. Nomor 2, belum adanya panduan dalam perencanaan dan pembangunan teknologi informasi di SMA Negeri 19 pada Palembang yang sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini. Yang ketiga, tidak terdapat suatu keputusan mendasar mengenai teknologi informasi seperti platform, teknologi, dan sebagainya. Pada tahapan ini, dilakukan untuk perencanaan perubahan arsitektur sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat ke dalam paket pekerjaan. Seperti paket pekerjaan pada gambar tabel ini. Merancang database, mengembangkan layanan bisnis, pembuatan aplikasi berbasis desktop, integrasi sistem, mengembangkan dokumentasi arsitektur enterprise menggunakan kerangka. Tahapan ini menjelaskan rencana migrasi dari sistem ke sistem baru. Tahapan ini bergantung pada kesiapan enterprise untuk melakukan sistem. Berikut rencana migrasi sistem yang digambar pada tabel. Dan inilah tahapan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mengurutkan aplikasi tersebut, dibuat dalam tabel 9 merupakan roadmap rencana. Ke-1, aplikasi penerimaan peserta didik, aplikasi akademik SMA Negeri 19 Palembang, aplikasi lulusan, aplikasi promosi sekolah dan informasi lowongan, aplikasi aset sarana dan prasarana sekolah, aplikasi kepegawaian, aplikasi keuangan, aplikasi alat praktik, aplikasi siswa dan alumni, aplikasi administration, aplikasi perpustakaan, aplikasi laboratorium, dan alat bahan pembelajaran. Pemetaan kandidat-kandidat aplikasi tersebut ke dalam metrik Maslow'n pada tabel 10. Metrik ini membagikan aplikasi ke dalam 4 bagian, yaitu strategi, operasional, high potential, dan support sesuai kategori penilaian suatu aplikasi yang terhadap dampak bisnis. Dari hasil pemetaan tersebut didapatkan gambaran kontribusi sistem informasi terhadap bisnis. Hasil tersebut dapat menjadi masukan bagi kegiatan pembuatan strategi sistem informasi dan kemungkinan mengembangannya. Ini tabel Maslow'n strategis Grid SMA Negeri Palembang. Conclusion dalam penulisan penelitian ini telah diuraikan bagaimana arsitektur SMA Negeri 19 Palembang dengan menggunakan framework tugas ADM. Dari output setiap fase yang telah dituliskan uraian pada bawah sebelumnya, maka ditarik kesimpulannya. 1. Dari fase arsitek visi dan misi dihasilkan visi interface arsitek yang menjawab kebutuhan divisi SMA 19 Palembang ke depan. Dari hasil perancangan arsitektur yang dilakukan dihasilkan aplikasi terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perkembangan. 3. Penelitian ini menghasilkan blueprint yang mencakup arsitektur bisnis, arsitektur data, dan arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi pada SMA Negeri Palembang. Dan aplikasi pada arsitektur bisnis SMA terdapat 14 fungsi. Arsitektur aplikasi menghasilkan 12 kandidat aplikasi. Arsitektur data menghasilkan 43 identitas data. Arsitektur teknologi menghasilkan infrastruktur yang mendukung perancangan sistem informasi dan skema jaringan komputer untuk memudahkan komunikasi data antar sistem. Blueprint merupakan hasil yang dihasilkan dari perancangan. Blueprint berguna sebagai bahan acuan pengembangan sistem di masa yang datang.
Pada fase ini menghasilkan roadmap rencana migrasi sebagai pedoman dalam migrasi sistem untuk mengembangkan penelitian di masa yang akan datang. Berikut saran yang penelitian susun di antaranya. Untuk keberhasilan implementasi SI atau TI di kemudian hari, dibutuhkan peran aktif dari setiap stakeholder SMA Negeri 19 Palembang dan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Untuk menghemat biaya implementasi, penggunaan software open source yang sangat dianjurkan. Selain murah, software open source cenderung cepat berkembang. Ketiga, sering melakukan proses manajemen data untuk menghindari penumpukan data yang akan membuat sistem informasi menjadi lambat ketika sedang diakses. Evaluasi secara berkala sangat dianjurkan guna melihat kemampuan sistem yang baru dan sebagai bahan pengembalian sistem selanjutnya. Inilah referensinya, ada 4. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.